لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat di Masjid Al-Barakah yang kita muliakan ini. Puji dan syukur marilah sama-sama dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sampai saat ini. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah Islam, hidayah iman, sampai kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita di dalam beribadah ini sangat berat kita rasakan untuk melaksanakannya. Salat Jumat misalnya, kita datang di akhir waktunya. Setelah khutbah naik ke atas mimbar, baru kita bersegera dari rumah ataupun dari kantor-kantor kita. Kenapa demikian? Karena kita belum merasakan nikmatnya dalam beribadah. Kita belum merasakan nikmatnya beribadah, berarti kita belum merasakan nikmatnya iman. Kita belum merasakan manisnya iman, halawatul iman. Dalam ibadah yang lain misalnya puasa, infak sedekah, tilawatil Quran, terasa berat di dada kita, terasa berat di jiwa kita untuk melaksanakannya. Walaupun mungkin kita laksanakan, tidak lain adalah untuk menggugurkan kewajiban. Ini kenapa? Karena tidak lain adalah kita belum merasakan nikmatnya iman tersebut para jamaah. Kita belum merasakan manisnya iman para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang mana kalau kita memperhatikan 3 perkara ini, kita meresapi 3 perkara ini, kita mengamalkan 3 perkara ini, kita akan mendapatkan yang namanya manisnya keimanan para jamaah. Ini penting sekali. Karena terkadang kita tidak merasakan manisnya iman. Kita tidak merasakan nikmatnya beribadah, jadi kita malas-malasan. Kita tidak bisa menjadikan ahsanul amal, ahsanul ibadah, ibadah yang terbaik. Karena bagaimanapun kita diharapkan, dituntut, diwajibkan untuk menjadikan ibadah kita ini ibadah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma yang namanya menggugurkan kewajiban, jelas kita akan melaksanakan asal-asalan. Salat Jumat kita terlambat, salat subuh kita kesiangan, salat zuhur terkadang kita tinggalkan,
begitu juga sholat asar, sholat maghrib, apalagi namanya ibadah-ibadah sunnah yang lain. Karena kenapa? Kita tidak merasakan nikmatnya di dalam beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 poin yang harus kita laksanakan, kita perhatikan. Yang pertama apa? Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau kita mau mendapatkan manisnya iman, nikmatnya dalam ibadah, mari jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lainnya. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada harta kita. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada istri kita, anak-anak kita, rumah kita, dan sebagainya yang kita miliki. Kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada semua tersebut. Kalau itu telah kita laksanakan, itu telah kita amalkan, insya Allah kita akan mendapatkan manisnya di dalam beribadah, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa apa yang kita miliki itu adalah miliknya Allah. Kita harus yakin apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus yakin bahwa semua yang Allah takdirkan adalah untuk kebaikan untuk umatnya, khususnya umat Islam di muka bumi ini. Kasih sayangnya Allah kepada umatnya lebih besar daripada kasih sayangnya seorang orang tua kepada anaknya. Inilah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi saat ini, saat-saat yang musibah Allah terus ujikan kepada kita. Mungkin dengan musibah ini ada perubahan dari kehidupan kita, ekonomi kita, jiwa raga kita. Tetapi dengan berpatokan dengan poin yang pertama tadi dari hadis yang mulia ini, bahwa Allah lah dan Rasulnya lah yang lebih kita cintai daripada semua yang kita miliki. Insya Allah kita akan mendapatkan manisnya, indahnya terasa iman tersebut, indahnya terasa ibadah yang kita lakukan setiap hari kepada Allah. Poin yang kedua apa? Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah kita mencintai seseorang, menyukai seseorang, tidak lain karena kita suka terhadap seorang tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanannya, karena akidahnya, karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena keislamannya. Inilah yang harus kita camkan dalam diri kita. Mencintai seseorang, menyukai seseorang bukan karena kepentingan yang lain, tidak lain adalah kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah demikian, insya Allah yang namanya muamalah bainan nas, yang namanya hablum minan nas akan terjaga dengan baik. Kalau yang tadi berhubungan dengan hablum minallah, urusan kita dengan Allah, segala macam ibadah mahdoh yang Allah wajibkan kepada kita. Tetapi poin yang kedua ini, untuk menjaga hablum minan nas kita, tali persaudaraan kita di antara manusia, ingat, kita harus mencintai seseorang, kita harus menyayangi seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada teman kita seakidah yang sakit, ada teman kita se-Islam yang sakit, seiman yang sakit, tidak lain adalah apa kewajiban kita? Jelas kita harus membantu, walaupun dia mungkin beda mazhab, walaupun mungkin dia beda golongan, beda suku, beda ras, beda negara. Kalau dia mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di situ kita harus membantu hamba tersebut. Inilah poin yang kedua. Kalau kita
mengamalkan poin yang kedua ini. Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai seseorang, termasuk istri kita, termasuk anak kita. Cintailah mereka itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mendapatkan manisnya iman kepada Allah. Supaya kita mendapatkan manisnya muamalah, ibadah sosial kita di antara manusia. Kita akan merasakan inilah Islam. Rahmatan lil alamin, itu inilah Islam yang Rasulullah SAW ajarkan melalui hadis yang mulia ini. Poin yang ketiga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ayyakrah ayyauda fil kufri ba'da in anqadhahu Allah kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Kalau kita ingin mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, nikmatnya ibadah, kita harus membenci yang namanya kezaliman. Kita harus membenci yang namanya kekufuran. Setelah Allah membebaskan kita daripada kufur tersebut, seperti kita benci apabila kita dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita semua umat Islam, ya mungkin semua manusia tidak menyenangi yang namanya api neraka. Hanya orang bodohlah yang mau dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau kita membenci yang namanya api neraka, begitu pula lah kita akan membenci yang namanya kefasikan, membenci yang namanya kefakiran, kekufuran, membenci yang namanya kezaliman. Kalau kita sudah benci yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya halawatul iman, manisnya iman, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya kita tidak bosan dalam beribadah, supaya ibadah kita tidak hanya menggugurkan kewajiban, supaya ibadah kita termasuk ibadah yang ahsanul amal, ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasulnya mengajarkan kita ada 3 poin tadi yang khatib sebutkan, bagaimana supaya kita mendapatkan halawatul iman, manisnya beriman, indahnya beriman, enaknya di dalam beribadah, enak di dalam sholat, enak di dalam puasa, enak di dalam kita berimpak dan bersedekah, enak dalam rasanya kita bertilawatil Quran. Inilah yang kita harapkan dalam ibadah kita, bukan cuma keterpaksaan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini Rasulullah dan Allah membimbing kita supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita gambaran bagaimana kalau kita ingin mendapatkan yang namanya halawatul iman, nikmatnya di dalam beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita dalam sebuah hadisnya, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwahuma, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah sempurna iman seseorang sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cintai daripada orang tuanya, bapaknya, daripada anaknya, dan dari manusia keseluruhan.
Di samping cinta kepada Allah dan Rasulnya ini memberikan kita dampak, kita akan mendapatkan halawatul iman tadi, kenikmatan di dalam beribadah, dalam beriman, tetapi juga ada juga ancaman dari Allah dan Rasulnya kalau kita lebih mencintai apa yang kita miliki daripada Allah dan Rasulnya. Kurang iman seseorang ataupun tidak beriman seseorang apabila Rasulullah tidak dia cintai daripada yang lain. Dalam ayat yang lain, dalam surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan wahai Muhammad kepada